Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah pengajian harian berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mengawali kegiatan kita dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan menjadi berkah dalam hidup kita sehari-hari dengan berkah dari pengajian ini. Perlu juga saya sampaikan yang dengan program yang tersampaikan tadi, di mana kami juga dari Staypi Garut ada program tafsir hadis dan PAI. Untuk tafsir hadis kami gratiskan, tidak bayar apa-apa, dan syarat harus tinggal di asrama, ya di Kecakri siang dan malamnya. Itu calon-calon ulama, dan setelah selesai pengabdiannya harus di luar Jawa 1 tahun. Kemarin telah kami adakan pelepasan ke Ambon, Seram 2, ke Makassar 2, ke NTT 2, ke Lampung 2, ke Kutai, Kalimantan Timur 2. Jumlah 12 orang telah kami kirimkan untuk pengabdian di sana selama 1 tahun. Karena memang mereka betul-betul membutuhkan sekali. Tadinya kalau falsafah orang Sunda tong jauh-jauh teing, dahar sedahar di rumah we orang Sunda gitu ya falsafahnya. Kalau falsafah padanya berarti sayang kampung tinggalkan, sayang anak pukul. Itu kalau falsafah padang begitu katanya. Kalau kita mah tadi tong jauh-jauh ke, tapi ternyata saat saya coba kirim mereka betah. Buktinya seperti di Ambon sangat membutuhkan sekali di sana, tapi tenaga-tenaganya kurang. Di masjid agungnya apakah yang cukup besar, kegiatannya cuma sholat aja. Seperti pengajian subuh ada, berdoa ada. Saya pernah mengadakan tabligh akbar Masjid Al-Fatah Ambon yang hadir hanya 30 orang. Tabligh akbar tidak suara-suara sana hanya 30 orang. Mengapa? Belum terbiasa, karena mereka haus dengan jalan-jalan. Tapi belum terbiasa pengajian bulanan buat tahun bulan yang biasa. Nah itu. Pernah juga saya mengadakan tabligh akbar di Samarinda, sekaligus membuka Ma'had Ali di sana di Samarinda. Ada sebanyak 72 mahasiswa jurusan tafsir hadis juga di Samarinda. Saya buka juga tabligh akbar di sana sama kurang lebihnya 40 orang. Itu untuk tabligh akbar di masjid yang lebih baik daripada masjid besar Bandung ini. Tapi misalnya hanya 30 orang atau 40 orang. Itulah gambaran masih perlu pendidikan yang terprogram di luar Jawa. Itu kami kirimkan. Selanjutnya sedikit lagi saya merasa bangga dengan telah selesainya masjid yang hari ini telah bisa dimanfaatkan. Untuk itu kami panjatkan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan ganti kepada mereka yang telah menginfakkan hartanya. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua, musuh dan sahabat manusia bagian kedua. Masih musuh internal, yaitu setan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu
liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah ia sebagai musuh kamu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka. Allah telah mengingatkan kita di setiap mau membaca Al-Quran, kita dituntut membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk mengingatkan kita bahwa setan senantiasa menggoda manusia untuk jauh dari agama. Di sini juga ditekankan, ingat, setan itu musuh bagi kamu, musuh yang tangguh, lawan yang berat. Jadikanlah mereka sebagai musuh kamu. Setan itu programnya untuk mengajak pengikut-pengikutnya agar menjadi penghuni neraka saatnya. Dan itulah program setan. Kemudian kalau kita perhitungkan kekuatan setan, kalau kita menganggap musuh, coba kita perhitungkan sejauh mana kekuatan setan. Dulu pernah saya singgung. Jadi kalau umpamanya yang kembali saya sampaikan, musuh itu lebih baik yang pintar daripada yang bodoh. Ada ungkapan musuh yang pintar lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kalau kita mau perhitungkan kekuatan setan juga begitu kuat sekali. Di antaranya kekuatan setan, kalau umpamanya memperhitungkan gigi, mengukur buntu, kalau kita perbandingkan dengan anjing, kalau kita umpamanya dipegat oleh anjing galak, terus menggonggong kita, perhitungkan kekuatan anjing. Mengukur buntu kuat anjing nggak ideal atau orang mengejar anjing warna terang. Ukur buntu, ukur lompat, tarik anjing, ukur kulit, lihat anjing, ukur suara, tarik anjing. Anjing nggak gogo beli kuburan, tarik anjing. Sungguh tidak seimbang kekuatan anjing dan kekuatan kita. Bagaimana teknisnya? Laporkan kepada yang punyanya. Pak, ini anjing gogo terus saya, bagaimana? Panggil oleh yang punyanya, masuk, silahkan lewat. Nah ini juga kalau begitu teknisnya, begitu berat kekuatan setan. Tambah satu, kekuatan setan itu mengukur umpamanya usia setan. Dari Adam sampai sekarang belum mati. Buktinya tidak ada kuburan setan. Berarti sudah jutaan tahun umur setan. Pengalaman setan itu begitu banyak pengalamannya. Adam sendiri pernah tergoda. Yang Namrud wau, yang Fir'aun CS. Pengalamannya banyak sekali setan. Indranya setan dapat melihat kita, sementara kita tidak melihat setan. Kalau dipertaruhkan dua petinju, yang satu buta, yang satu melihat, dua ronde, siapa yang babak belur? Pasti yang buta babak belur, ini buta, ini melihat, dua juga babak belur. Kalau di pertandingan dua kesebelasan main bola, ini kesebelasan buta semua, sebelasan melihat semua, seberapa bisa 100-0. Betul 11 lawan 11, tapi ini buta, dia melihat tidak seimbang. Demikian juga setan melihat kita tidak melihat setan, pasti berat. Ketekunannya tidak pernah ada setan putus asa. Siapapun pasti digoda. Tidak dapat hari ini, barangkali besok. Dapat besok, barangkali minggu depan, tahun depan. Terus saja setan senantiasa untuk menggoda manusia. Buktinya, kalau kita bangun malam jam 12 malam, ternyata setan sudah siap, tidak tidur. Takut itu dijadikan peluang untuk tahajud. Bangun jam 3 juga ada setan. Bangun subuh ada. Nawiyakumahai esna di setannya. Setiap saat ada setan menggoda. Itu bukti takut setan seperti itu. Jadi wajar kita mempersiapkan bagaimana menghadapi godaan setan yang setiap manusia
setelah didampingi dengan korinnya, yaitu setannya. Kemudian mari kita kenal untuk mengatur yang tadi, yaitu dengan a'udzu billahi syaitonir rajim. Kalau tadi anjing beritokan yang punyanya, setan itu berat, kita laporkan kepada penciptanya, yaitu Allah. Allah menjamin, Allah tidak, setan pun tidak sanggup untuk menggoda illa ibadah kaum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Program-program setan ini juga dulu pernah saya singgung. Di antaranya diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala andirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin, qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala, setan berkata, andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berikanlah bagi kami tempo waktu sampai hari dibangkitkan. Maksudnya jangan sampai dimatikan sebelum hari kiamat. Maksudnya bukan mau berbalik pikir, tapi kagok merontok sapalan cara mal dari berbalik pikir. Qala innaka minal munzirin, Allah menyatakan sesungguhnya engkau termasuk yang diberikan tempo. Jadi dikabulkan permohonan setan untuk dia dimatikan sampai hari kiamat. Qala, setan berkata, fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim, karena engkau telah menyesatkanku, kata setan, aku akan duduk tinggal di jalanmu yang lurus. Setan akan menggoda orang-orang yang berada di jalan yang lurus, jalan yang betul sebagai Quran Sunnah. Mari komando adalah tekuri digoda tugas hari dan kumamane dan mereka digoda sebagai hari dan sesat. Nah ini yang betul-betul mau Quran Sunnah, itulah yang digoda. Hanya mereka lebih giat, lebih semangat, kurang mendapatkan tantangan, karena memang setan tidak menggoda mereka lagi hari dan berada di jalan yang sesat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian kami akan mendatangi mereka di hadapan mereka, di belakang mereka, di sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan hamba-hambamu mayoritas yang bersyukur. Jadi setan telah sanggup bahwa akan banyak yang ikut kepada bujuk rayu setan, dan tidak akan banyak orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian apa maksudnya menggoda dari depan, belakang, kanan, dan kiri? Ibnu Abbas menjelaskan, wa min baini aydihim, maksud menggoda dari depan, usyafiquhum fi akhiratihim, akan kami ragukan mereka urusan akhirat mereka. Maksudnya mestinya terhadap akhirat itu wabil akhiratihum yuqinun. Nah setan termasuk untuk meragukan akhirat. Akhirat itu masa depan yang akan kita jalani, bahkan hidup yang abadi. Tentu saja perlu bekal yang kuat. Setan untuk meragukan akhirat. Buktinya kita banyak kurang tertarik dengan targi yang ada di Al-Quran. Allah telah membuka, menjanjikan kepada mereka yang infak fisabilillah 700 kali lipat. 700 kali lipat berarti 700 kali 100%, 70.000%. Allah memberikan bunga akhirat
70.000%. Kalau bank ada yang memberikan bunga 100% saja, apalagi 300% barangkali tidak ada yang mau dagang-dagang, udah di bank aja titipan 300%, dagang belum tentu, tani belum tentu, ini menjanjikan atau 100%, sepertinya semuanya dijual titipkan di bank, hanya 1%, dan tidak mungkin ada yang membuka seperti itu. Ternyata banyak yang tertarik, padahal kurang dari 100%, paling 20-10%. Allah membuka pendaftaran 70.000% bunganya, tapi ternyata kurang tertarik. Itu menunjukkan ragu urusan akhirat. Kalau yakin urusan akhirat akan mudah untuk beramal. Mengapa? Karena dianggap menanam, masa menanam untuk kita petik di hari akhir nanti, dan tidak akan berani berbuat maksiat dan kejahatan takut dituntut nanti di hari akhir nanti. Itu dengan modal yakin terhadap hari akhir. Seperti orang yang tensinya tinggi, baik kami takut sate, miskin sate nikmat, uang punya, makan sate ini, tapi tidak berani. Mengapa? Takut tuntut tensi tambah naik, terpaksa kita tinggalkan. Yang punya diabetes juga rintik kami takut sirop kucenol, tapi takut nanti gula darahnya terus meninggi, terpaksa ditinggalkan. Itu memperhitungkan nanti tuntutan di akhir. Nah, jika orang semuanya meyakini perhitungan di hari akhir, Maliki Yaumiddin, yang menjadi hari pembalasan, tentu saja orang akan memperhitungkan, tidak akan begitu berani berbuat maksiat takut dituntut di hari akhir nanti, dan tidak akan susah berbuat amal soleh, karena itu merupakan tanaman yang akan kita petik di hari akhir nanti. Nah, setan berusaha untuk meragukan urusan akhirat. Itu program yang pertama. Yang kedua, wa min khalfihim, setan menggoda dari belakang mereka. Targetnya uraghibuhum fi dunyahum, akan kami gemarkan urusan dunia mereka supaya betah, bunga, puas dengan dunia yang banyak, harta yang melimpah ruah. Jangankan yang miskin, yang kaya saja, yang sudah tidak akan habis andai dimakan 2-3 turunan saja, masih tetap getol berusaha. Yang tidak punya putra saja tetap getol berusaha. Untuk siapa? Anak nggak punya, biarlah nggak apa-apa. Tapi kadang infak juga susah, zakat susah, dimakan juga tidak. Itu upaya untuk menggemarkan urusan dunia. Dengan kata lain, tidak ada capek, rugi, korea, jauh, apapun ditempuh asal menguntungkan. Itu urusan dunia. Kalau kalau datang dari pekerjaan, disamper ke pengajian, aduh perlu datang, capek, silahkan aja. Itu disamper ke pengajian. Satu lagi, ya proyek yuk. Temukan itu berjarak-jarak ada proyek banyak itu untungnya. Itu urusan betul-betul menarik. Baru datang, capek kayak nawaran proyek mas, pergi lagi. Betul-betul usaha ini sangat menarik sekali. Wa an aymanihi, di sebelah kanan, usyabihu alaihim amrodiyanihi, akan kami kaburkan terhadap mereka urusan agama mereka. Dari sebelah kanan, setan berusaha agar pusing, kabur, ragu-ragu urusan agama. Maksudnya bagi yang awam, sekarang kadang timbul bingung, gimana ya, kata ini sunnah, kata ini bidah, kata ini halal, kata ini haram, kata ini hak ini batil. Sudah aja lah, jangan ngaji bingung dan ngaji deh. Betul. Kadang mundur, bukan terus ditingkatkan. Karena akibat bagi urusan agama yang bingung bagi mereka mana. Itu sebetulnya untuk memicu mereka terus meningkatkan kegiatan dalam agama, kaji dan kajian lagi. Dulu pernah saya sampaikan di satu masjid ada yang mau tarawih,
ini mau 11, ini mau 20, ini bersikeras mau 11, bersikeras mau 20, terus aja berdebat dulu. Akhirnya datang ajengan, mengapa ini tinggal sholat? Ini mama mau tarawih 11, ini mama mau tarawih 20. Sekajengan tarawih sunat pasca maharam. Barang saya pakai ini pulang 11 juga tarawih sunat pasca maharam. Barang siap atau kosong bukan diselesaikan masalahnya. Coba kaji kejadian akhirnya jadi memutuskan tarawih sunat pasca haram. Yaitu karena tidak bagaimana usul pikirnya, misalnya kaji lagi tidak. Nah itu gambaran bingung urusan agama. Apalagi dengan banyak aliran yang sesat, dengan tawaran-tawaran mereka yang manis, tentu saja juga kaum akan menarik, akan begitu menarik. Nah itu perlu hati-hati dalam hal ini. Memang program setan akan mengkaburkan urusan agama biar bingung mana yang harus kita taati. Dan itu memang program setan. Jalan keluarnya ya tingkatkan lagi kajiannya dan kajiannya. Tanya lagi orang-orang yang ahli. Wa ansyama'ilihim, dan setan akan menggoda dari sebelah kiri. Maksudnya uski lahumul ma'asi, akan kami bujuk rayu dia senang untuk berbuat maksiat. Di riwayat yang lain, uzainuhum bil ma'asi, kan kami hias mereka dengan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Dari sebelah kiri maksudnya setan akan membujuk bagaimana menciptakan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Mesti dia melaksanakan maksiat. Pelanggan itu merasa jera, malu. Justru sekarang mendapatkan hadiah, mendapatkan piagam. Yang berbuat maksiat dapat piagam, yang taat mah tidak. Saya belum pernah dengar ibu-ibu yang dipanggil untuk mendapatkan hadiah dengan mempertahankan jilbab, belum ada. Atau coba aja pakai mukena ke pasar, pada masjid, pada pondok. Bisa seperti pasti dicemoohkan orang, dimukena ke pasar, kenal pasti dicemoohkan. Nah itu buktinya. Jadi yang taat tidak sebenarnya maksiat, yang membuka orangnya dapat hadiah, dapat piagam. Yang juga saya belum pernah ada ulama dipanggil ke istana untuk mendapatkan piala citra, belum pernah. Sementara supir, pelanda, petani, pelanda pernah dibahas ulama. Oh soleh itu ulama sampai tidak mendapatkan waduh teladan sebenarnya. Tidak ada ulama teladan, sampai tidak layak dipanggil untuk mendapatkan. Dan memang juga tidak mengharapkan seperti itu. Ini itu bukti bahwa bagaimana bentuk-bentuk yang menarik, apalagi hal-hal yang salah, yang maksiat, tapi betul-betul menarik. Tidak dengan kemaksiatan. Itulah program setan dari depan, belakang, kanan dan kiri. Harapan masih ada dari sebelah kanan. Di atas tidak ada, dinyatakan setan akan menghadang dari atas, tidak ada. Para ahli tafsir menjelaskan mengapa tidak ada, karena jika Allah memberikan hidayah tidak akan bisa dihalangi oleh setan. Jadi hidayah digambarkan dari ulaika ala huda min rabbihim, tunjukkan hidayah itu dari atas. Dan jika Allah memberikan hidayah, mayyahdillahu fahuwal muhtadi, atau fala mudilla, siapa yang menerima hidayah dari Allah tidak akan mampu menyesatkan dia. Nah itu program-program setan. Kemudian tahapan kejahatan yang direncanakan setan. Dalam surat An-Nas ada min syarril waswas, dari kejahatan-kejahatan setan. Oleh Ibnu Qayyim dalam tafsirnya Al-Qayyim dirinci lagi bagaimana syarril waswas itu, rincian rencana jahat setan itu tahapan-tahapannya. 1. Al-kufru wa syirku wa mu'adatullah wa rasulihi. Setan bermaksud menggoda
yang maksimalnya membuat orang menjadi kafir, syirik, munafik, dan musuh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah menjadi kafir, musyrik, udah aman dari setan, tekun digodai. Biarlah mereka mengorbankan hal yang begitu banyak muajari jariah. Biarkanlah mereka mengorbankan tenaganya, waktunya muajari jariah. Dari orang yang syirik, dari orang yang kufur, maka ditolak amannya. Jadi sudah maksimal kalau menjadi orang yang kafir dan syirik menjadi target setan, yaitu karena dengan amal syirik tidak akan punya amal soleh sedikit pun, walau pada ukuran umum banyak bantuannya. Tapi kalau bukan dasar lillahi ta'ala, tidak akan menjadi amal soleh baginya. Kemudian yang kedua, kalau tidak menjadi orang yang kafir, yang musyrik, al-kabairu al-ikhtilafi anwaiha. Setan akan menggoda dan melakukan dosa-dosa besar dengan berbagai macamnya. Setan akan membujuk, merayu agar manusia melakukan dosa-dosa besar dengan berbagai macam, pakai untuk membunuh, zina, mencuri atau yang lainnya. Mengapa? Dengan satu kali berbuat dosa besar cukup untuk mengantarkan dirinya masuk neraka. Membunuh seorang saja sanksinya masuk neraka. Atau dengan melakukan zina juga sama, bisa diancam masuk neraka kalau tidak taubat. Nah, itu dia melakukan dosa-dosa besar. Kemudian orang yang telah biasa melakukan dosa besar tentu saja sudah tidak merasa besar lagi. Membunuh sudah tidak diperhitungkan lagi, sepertinya biasa-biasa yang menghabiskan nyawa orang lain. Bahkan pernah ada salah seorang yang masuk penjara, ya kebetulan dia kasusnya tidak jelas, jadi mubalik di sana, kemudian menyampaikan, jadi betapapun besarnya dosa Allah akan mengampuni. Dijelaskan bahwa pernah ada yang telah 99 orang terendahnya dimaafkan oleh Allah. Kata dia, Ustaz, anu bukan 100 ramahan dalam agama. Yang disebut anu 200 ramahan dalam agama, sampai seperti itu. Tapi terus juga dikuatkan akhirnya, asal bertobat, dosa-dosa apapun Allah pasti mengampuninya. Yang ketiga, as-saghairu allati idza jatama'at farubama ahlakat sahibaha. Yang ketiga, dia melakukan dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil. Tapi kalau dikumpul-kumpul, ditabung, tentu akan saja akan menjadi besar. Sekalipun dosa kecil dilakukan setiap hari, disiapkan juga sering lagi, dan dikumpul-kumpul, jadi tobatan keistighfaran pasti akan menjadi besar. Karena ini ada ungkapan la kabirata mal istighfar wala sugirata mal isra. Tidak terhitung dosa besar kalau ditobati, dan tidak terhitung dosa kecil kalau tidak memohon ampunan. Kalau ditanggung terus, maka tentu saja akan menjadi besar. Tidak kumpulan remeh menjadi sanggupnya, remeh-remeh kumpulkan jadi kejo itu jadi sanggup. Pada kecil remeh itu, tapi kalau dikumpul-kumpul ya jadi besar. Demikian juga dosa kecil. Untuk itu dengan wudu, dengan sholat, infak sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kelima, yang keempat, al-bid'atu wahya ahabbu ilahi minal fusuqi wal ma'asi. Yang keempat, setan akan menggoda dengan praktek bid'ah, dan itu lebih disukai Islam oleh setan daripada berbuat jahat dan kedurhakaan. Jadi setan akan menggoda dengan menggoda asal berbuat bid'ah. Dalam satu hadis dikatakan, akhlaqtuhum bidunu fa akhlaquni bil istighfar. Akan membinasakan manusia dengan berbuat dosa-dosa, tapi akhirnya fa akhlaquni bil istighfar,
Mereka menghancurkan usaha setan dengan istighfar. Dibujuk, dirayu agar berbuat dosa dan pelanggaran. Di akhirnya taubat dan istighfar. Berarti habis usaha setan. Diakhiri dengan taubat dan istighfar. Kata setan, falamma ra'aitu dzalika, setelah kami melihat itu, ahlaktuhum bil akhwa, akan kami binasakan mereka dan berbuat bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam akidah. Akibatnya mereka tidak akan memohon ampun karena tidak merasa salah, justru merasa afdol. Itu bahayanya bid'ah. Mencuri, membunuh, dia sendiri sadar itu perbuatan salah. Mencuri, membunuh, bisa-bisa dia bisa ya sadar dan tobat. Tapi berbuat fitnah terus saja berbuat dan dirasakan afdol, bukan dol. Jadi dia anaknya afdol, terus saya dipertahankan. Nah itu untuk berbuat bid'ah. Buktinya ada yang melakukan perbuatan gerakan yang terus sekali dan dirasakan afdol. Wiridan setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup nilai Allah 1 kali 100. Sementara mereka 165 kali la ilaha illallah. Bukan dengan subhanallah, ganti dengan la ilaha illallah 160 kali dengan suara yang keras. Yaitu biasanya afdol. Saya pernah sholat masjid, beres sholat maghrib, saya jamaah isya. Di depan ada yang sedang wiridan. Aduh, cukup mengganggu saya. Mengapa? Kelihatannya enak sekali. Jadi yang lain la ilaha illallah. Ini enak, beli mas. Jangan seperti itu aja. La ilaha illallah. Ini mengganggu saya. Nah itu sepertinya nikmat. Pada mana dari dalam walau ayat hadis doa saja tidak ada. Dua yang mengganti berikan dari dengan 165 kali la ilaha illallah. Nah itu. Kemudian juga puasa raja. Puasa getol kan sampai sebulan penuh atau dikurangi 3 hari. Teman-teman saum Senin Kamis mah susah, atau saum Daud, tapi saum Rajab banyak yang full 1 bulan penuh saudara. Mana hadisnya? Nggak ada yang sahih yang kuat, tapi mereka getol mengamalkannya. Bahkan ada yang mengungkapkan sholat malam Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Itu Nabi. Sementara mereka mencontohnya wali alumah sampai 100 rakaat setiap malam. Wali alumah sampai bisa 200 rakaat setiap malam. Ada yang berkata wali alumah sampai kuat 300 rakaat. Wali lima tara kita berkawali itu kanali itu kawali. Bagaimana terjadi wali kawali? Enggak, Nabi acuannya lebih dari 11 rakaat. Untuk praktek-praktek bid'ah itu dirasakan afdol, padahal mah nol. Buktinya, kalau saum sunat setiap hari, ketol setiap hari saum sunat, nilainya afdol nol. Kata Nabi nyatakan, jadi tidak ada nilainya dalam saum sunat setiap hari. Selang sehari saum Daud baru itu yang afdol. Kalau mengukur ketol tentu yang setiap hari ketol 30 hari full setiap bulan. Tapi yang saum Daud hanya selang sebagainya 2 minggu. Inilah yang afdol, itu yang nol. Berarti kita harus tahu betul bagaimana aturan dalam ibadah itu. Itu gambarannya. Demikian juga syukuran kelahiran anak. Ada yang terlalu awal, 4 bulan dalam kandungan sudah syukuran.
7 bulan dalam kandungan sudah syukuran. Yang terlalu akhir 40 hari dari kelahiran baru syukuran. Mestinya hari ke-7 yang disebut akikah, itu tepat waktunya. Kalau pemain Persib mau masukkan bal ke gawang kiper, kudu bermain lah main bisa gelap terus gimana supaya mari itu jangan main susah, beres main hilang hubung lawong terus 7-0 mari itu salah. Itulah rule of the game main bola juga ada. Bagaimana yang selesai dengan waktunya, tepati waktu, jangan terlalu awal, jangan terlalu akhir. Tapi kadang bid'ah tidak berpikirnya biar aku salah, lebih getol. Namsah nama Al-Quran, biar aku salah. Pada bahasa Al-Quran dalam yang kematian, biar aku salah baca Al-Quran. Yang ada ini Al-Quran. Ya, dia pikirannya bukan mana dalilnya, tapi biar aku salah baca Al-Quran. Itu sudah prinsip-prinsip yang salah. Itu kadang praktek bidah juga menarik. 5. Isgoluhu bil mubahat allati la sawaba biha wal anqoba bal akbatuha bal akbatu fautus sawab alladhi do'a alaihi istigholihi biha. Tahap yang kelima, setan tidak mengganggu dosa besar, dosa kecil, tapi agar sibuk melakukan hal-hal yang mubah. Isgolu bil mubahat, sibuk melakukan hal-hal yang mubah sampai tersita waktu pada hal yang mubah. Maksudnya allati la sawaba biha wala iqoba, yang tidak ada pahala, tidak ada siksa. Tidak ada sanksi siksa, tapi tidak dapat pahala. Karena hal-hal yang mubah tapi betul. Tapi akibatnya autus hilang pahala yang dia sia-siakan dengan berbuat baik, dengan terus berbuat yang mubah sampai peluang untuk berbuat yang baik itu kasih. Itu juga besar setan. Contoh umpamanya mau langgayangan yang mubah-mubah aja, tapi kadang sampai menghabiskan waktu dan meninggalkan yang bermanfaat. Atau gaple semalaman, tidak pakai uang, tapi iseng saja semalaman, jalan-jalan kemana, kemudian sanksi kembali, tapi akibatnya subuh, sholat subuh karena ngantuk, besok nggak bisa kerja. Nah, setan pun akan menggoda agar sibuk dengan hal-hal yang mubah yang memang tidak ada sanksi, siksa atau dapat pahala, tapi akibatnya akan hilang peluang untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah tahapan-tahapan setan dalam menggoda manusia. Ini semuanya dapat kita rasakan di kalangan umat, kelihatan si banyak yang praktek-praktek seperti ini. Kemudian sekarang sahabat manusia. Siapa sahabatnya? Yang paling adalah musuh manusia, yang lainnya keluarga. Musuh manusia itu yang benar ingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum mahdaru. Tapi dibalik itu manusia pun bisa menjadi sahabat kita, termasuk keluarga. Ikatan keluarga adalah ikatan ulul arham. Ulul arham artinya saling mengasihi, saling menyayangi. Dalam Quran tegaskan, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang yang beriman setelah itu, setelah kekafiran, kemudian hijrah dan jihad bersama kamu, maka mereka itu di antara kamu. Dan ulul arham, ikatan keluarga, sebagian di antara mereka adalah diutamakan dalam lagi dalam kitab. Maksudnya keluarga itu disebut ulul arham atau jamil kurban.
di mana di keluarga ada rasa cinta yang lebih dibandingkan terhadap yang lain. Menjadikan modal untuk saling membantu dan saling mendukung untuk mengembangkan agama, untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah dengan modal keluarga. Seperti Nabi, di saat Nabi bingung untuk menyampaikan dakwah, mana Nabi sendiri yang mesti Nabi begitu berat tampil Siti Khadijah untuk membesarkan hati Nabi. Wallahi la yusikallahu abad, demi Allah, Allah tidak akan merendahkan engkau. Silakan sok singgil untuk berdakwah. Kau itu tukang silaturahmi, belum kan butuh kantor, silakan siap untuk melaksanakan tugas dakwah. Yaitu didorong dengan dukungan moral dari Siti Khadijah. Itu keluarga. Sementara Nabi Nuh dan Nabi Lut justru dihadang dengan istrinya, yaitu Siti Nuh dan istri Lut. Kalau Nabi didukung dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Yaitu potensi keluarga. Jadi kalau juga bisa dimanfaatkan untuk saling mendukung dan menguatkan usaha dakwah kita, baik itu suami, istri, saudara, orang tua, dan bisa upaya itu menyebar luaskan agama. Kemudian orang-orang mukmin, Allah mengungkapkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin sebagai mereka adalah teman akrab, sahabat bagi yang lainnya. Mereka akan sama-sama amar ma'ruf dan nahi munkar dan upaya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini tegaskan mukmin dengan mukmin dan juga mukminah, maka satu sama lain akan saling mendukung, saling menguatkan, saling mengokohkan untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Allah menjamin ulaika sayarhamuhumullah, Allah akan berikan rahmat terhadap mereka. Allah memang azizul jabbar, hakimun dan maha bijaksana. Jadi sahabat manusia, satu keluarga, dua mukminin dan mukminah. Yang ketiga, malaikat adalah pendamping manusia. Kalau setan terus membujuk manusia, malaikat pun tidak tinggal diam, membantu manusia untuk membujuk manusia untuk berbuat baik. Dalam suatu hadis dinyatakan, inna lisyaitoni lammatun libni adama walil malaki lammatun. Sesungguhnya untuk setan itu punya lama bisikan untuk menggoda ibnu Adam. Walil malaki lamatun, dan malaikat pun juga memberikan bisikan kepada ibnu Adam. Buktinya dapat kita rasakan. Kalau mau bangun subuh ada bisikan di setan, jangan dulu di masjid malam. Bisikan setan, manfaatkan ini untuk sholat di awal waktu atau juga tahajud. Jadi senantiasa kalau mau berbuat baik pasti ada bisikan setan untuk menggoda, dan juga ada bisikan dari malaikat untuk melaksanakan perintah itu. Wa fa'amma lammatus syaiton fa'i'anul bisari wa taqlibun bil haqi. Adapun bisikan dari setan yaitu untuk mengulangi perbuatan jahat, untuk melaksanakan perbuatan jahat
dan untuk mendustakan hak atau kebenaran. Itu bisikan dari setan. Jadi senantiasa apa yang diperintahkan Allah dibujuk oleh setan, maka itu akan membuat kejahatan, dianggap salah dan merugikan. Wa ammalam matulil malaki, dalam adapun bisikan dari malaikat, fa'i adun nahari, untuk mengembalikan jalan yang baik, watasimlah dan membenarkan jalan yang hak. Jadi senantiasa masih ada dua bisikan terhadap hati kita. Paman wajada tilka dalika, paman wajada dalika syai'an ya'lam annahu minallah falyahmadillah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz minasyaiton. Jika seseorang mendapatkan bisikan yang baik, ingat bahwa itu dari Allah lewat malaikat, maka memujilah kepada Allah. Tapi jika mendapatkan bisikan yang lain, segeralah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada bisikan malaikat, ada bisikan setan, duanya berusaha. Setan berusaha untuk mencelakakan manusia, malaikat berusaha untuk menyelamatkan manusia. Duanya sama membisikkan kepada manusia. Mana yang mau ditaati, bisikan setan atau bisikan malaikat? Dua, Allah juga adalah pelindung manusia. Diungkapkan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pemimpin, pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, Allah akan mengeluarkan manusia dari alam gelap kepada alam yang terang benderang. Sementara walladzina kafaru, mereka yang kafir, awliya'uhumut taghut, pemimpin mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri dhulumat, mereka akan berusaha untuk mengeluarkan umat manusia dari cahaya kepada alam yang gelap. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka pasti kekal abadi di neraka. Maksudnya, orang yang mukmin yang mau menegakkan Quran dan Sunnah dan berat tidak perlu pesimis. Mengapa? Allah pasti melindungi mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, memberikan ketabahan, memberikan keikhlasan dan kesungguhan untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Mereka harus merasakan. Kalau kita merasakan capek, orang kafir juga tidak sampai. Orang kafir juga capek. Amilatun nasibah. Orang kafir bekerja capek, keluh kesah, tapi tasla naron hamilnya masuk neraka. Orang mukmin amilatun nasibah, kerja keras capek, tapi fi jannatin aliyah, akan naik surga yang tinggi. Sama yang juga capek, keluh kesah, berkorban harta dan sebagainya, tapi akhirnya neraka. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab sampai menjual kalung istrinya sendiri, padahal itu mahar masuk yang begitu bagus dan dijual untuk membiayai mereka yang pergi perang Badar. Harganya dikerahkan, yang tidak punya ongkos dia datang ke rumah saya, akan saya berikan ongkos untuk memerangi Muhammad. Ternyata pulang dari perang Badar, 70 orang tokoh kafir terbunuh di perang Badar. 70 juga tertawa, termasuk Abu Jahal, yaitu mati di waktu perang Badar. Abu Lahab akhirnya begitu menyesal, harta dengan keluarga, perjuangan gagal, kalah, sampai mati dalam keadaan yang begitu hina. Dan dinyatakan innal ladzina kafaru
yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka yang kafir menginfakkan hartanya, kerja keras untuk menghalang-halangi agama Allah. Akhirnya hartanya habis, akibatnya neraka. Itu kerugian bagi mereka yang kafir. Kemudian in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yahdulukum faman alladzi yansurukum min ba'di walallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Firman Allah, jika Allah hendak memberikan pertolongan kepada kamu, fala ghaliba lakum, tidak ada yang mampu mengalahkan kamu sekalian. Wa yahdulukum, jika Allah akan merendahkan kalian, paman dalam yang suruh kembali, maka siapa yang akan menolong kamu selain Allah? Walallah falyatawakkalul mu'minun. Terhadap Allah adalah kalian bertawakal. Allah berjanji, jika kamu bermaksud menolong agama Allah, tidak akan ada yang mampu mengalah, walau jumlahnya sedikit. Buktinya di sejarah para nabi, para sahabat, ternyata akhirnya ada di pihak yang benar. Musa menghadapi Firaun tentu saja berat. Firaun raja, penguasa, mampu mengerahkan beras sekian banyak, sementara Musa golongan minoritas. Akhirnya Firaun yang kalah. Begitu Musa sampai di pinggir laut, pasir bingung. Lanjutkan kemana? Mundur Firaun. Allah membukakan, yaitu idrib bi'asol kalbaro, pukulkan tongkatmu ke sungai, airnya jadi bisa dilewati menjadi jalan. Itu pertemuan yang di luar perhitungan manusia. Siapa yang sanggup menyisihkan air laut sekian dalam? Ternyata Allah kuasa. Musa langsung turun ke sana. Firaun bingung, gimana ya? Terus kejar Musa, takut ini air sampingnya. Dia dikejar, jadi anak berenang berakhirnya dikejar saja Musa. Masuk semuanya, kalau tutup kendai airnya, habis Firaun di sana. Sementara Musa selamat. Itulah pertolongan yang di luar kemampuan manusia. Demikian juga di zaman Nabi Muhammad. Perang Badar 313 orang mukmin, perang kafir 1000. Ternyata kemenangan ada di pihak orang yang mukmin, sampai dapat meraih emas 100 kg di hasil perang Badar. Cukup bekal untuk orang yang mukmin, samping juga yang lainnya. Nah itu alhamdulillah, pada jumlahnya sedikit sekali, 1/3, tapi kemenangan ada di pihak muslimin. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu intan surah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kamu. Kemudian dan akan menetapkan pendirian kamu. Dan orang-orang yang kafir, celaka bagi mereka, dan Allah akan menyesatkan amal mereka. Dengan ayat ini untuk bagi kita mesti optimis, walau kekuatan kita minim, pasukan minim, umpamanya bala minim, tapi Allah menjanjikan pasti akan menolong dan membantu yang mungkin yang hendak menegakkan agamanya. Itulah musuh-musuh manusia dan sahabat manusia. Mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi bagi kita, siapa lawan, siapa kawan, mana musuh, mana sahabat kita, untuk kita berjuang menegakkan agama Allah. Ada beberapa pertanyaan. Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, lafaz Allahu Akbar dalam iqomah ke dalam qomat salat wajib di jamaah kita sejak dulu sudah biasa diucapkan 1 kali. Sekarang di jamaah kita juga ada sebagian yang mengucapkan 2 kali, sehingga wihdatul bil ibadah itu ada kekhawatiran. Bagaimana menurut pandangan? Pada
prinsipnya lafaz takbir dalam qomat itu bisa 1 kali, bisa 2 kali. Kita tidak menyalahkan yang melaksanakan 2 kali, tapi kita juga tidak salah melakukan 1 kali dan telah terbiasa melakukan 1 kali. Dasarnya kuat. Kalau mereka menganggap yang 1 kali salah, mestinya 2 kali. Kalau kita tidak menganggap salah, tapi yang 1 kali juga benar, hadisnya kuat. Dalam saya nyatakan umiro bilalun an yashfal adzan sab'an. Bila diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan 2 kali. Wa yutirul qomatan dan mengganjilkan qomat. Kemudian dikomentari ayat takriro fi arti mengajarkan tidak ada lafaz yang diulang, berarti 1 kali 1 kali. Itu riwayatnya jelas Bukhari, berarti yang 1 kali kuat. Dan kita sudah terbiasa sebut ya sudah saja 1 kali, karena itulah juga benar dan telah terbiasa dilaksanakan di kita. Dan biar orang lain tahu bahwa betul 1 kali boleh atau tidak, boleh membuat permasalahan mereka untuk mempelajarinya. Jadi pertahankan saja 1 kali karena itu pun dalilnya kuat. Yang kedua, apakah menyentuh dan membaca Al-Quran harus punya wudhu? Menyentuh dan membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran sepakat, yang wudhu, yang tidak punya wudhu boleh membaca Al-Quran, bukan pakai Quran. Membaca ayat Al-Quran, yang punya wudhu, yang tidak wudhu sepakat boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang tidak punya wudhu, kata mereka tidak boleh menyentuh Al-Quran. Baca boleh, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa. Kata mereka, yang junub termasuk yang haid, baca pun tidak boleh, menyentuh tidak boleh, bawa pun tidak boleh. Itu kata mereka. Yang sebenarnya yang tidak punya wudhu boleh baca, boleh menyentuh. Yang ada sebesar pun boleh baca, boleh menyentuh. Termasuk juga yang haid. Umpamanya kalau mau makan boleh baca bismillah. Al-Quran saja. Kita membaca bismillah dengan tidak Al-Quran. Mungkin misalnya kegiatan sebenar apa begitu. Yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi Al-Quran itu boleh baca. Yang berada sebesar juga boleh kan? Boleh. Mungkin tidak terdengar itu termasuk Al-Quran. Jadi kesimpulannya, baik yang tidak punya wudhu atau yang berada sebesar boleh baca, boleh menyentuh, boleh bawa Al-Quran. Termasuk Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menyatakan la yaro ba'san, tidak menganggap apa-apa yang junub baca Al-Quran. Termasuk Al-Bukhari sendiri, Imam Hadis membolehkan. Bagaimana hukumnya menerima makanan dari orang yang ulang tahun? Memakan makanan, menerima makanan. Makan. Kalau memakan makanan yang hajat iluna, yolkawut boleh memakan lah, tapi asal jangan diterima. Ya makanan mah dan dilarang bukan memakan, diterimanya pek-pek ya, nantau diterima. Berbeda. Dan harap menerima, bukan makannya. Maksudnya mestinya amar ma'ruf nahi munkar, justru kita menerima. Mana amar ma'rufnya? Lima tolak atau untuk mengingatkan mereka, itu maksudnya. Jadi yang salah bukan kita dukung, yang menerima sebenarnya merestui mereka. Nah itu prinsipnya. Jadi boleh memakan dan jangan diterima. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang menjalani rumah tangga dengan suaminya tapi melalui nikah kontrak atau mut'ah?
nikah kontrak atau mut'ah sudah jelas haram. Di zaman Nabi pernah diizinkan memberikan rukhsah di perang Autos, perang Tabuk, pernah diizinkan untuk menikah mut'ah kontrak. Setelah itu Nabi mencabut dan tidak halal lagi menikah mut'ah. Berarti karena praktek nikah mut'ah adalah termasuk zina, karena tidak berdasarkan dari yang kuat, dan itu sudah masuk tidak boleh nikah mut'ah. Istri yang mencari nafkah termasuk sedekah terhadap suaminya. Istri yang cari nafkah, ada suami sudah kurang berkemampuan karena sakit atau stroke dan yang lainnya, maka tampil istri silahkan, bisa sampai dalam batas-batas yang digunakan oleh agama. Termasuk sedekah, termasuk. Ada seorang istri yang mau infak, lapor ke Nabi Rasulullah, saya mau infak, tapi suamiku menuntut saya untuk diinfakkan kepada dia. Saya mau infak kepada yang lain, tapi suami saya menuntut, hadikana infak sedekah atau kabatur. Kata Nabi, jaujubi ahakuman tasodaki, suamimu yang lebih layak kau sedekahi. Berarti jadi sedekah hari isin mah suami sedekah istri semuanya. Dalam sebuah hadis ada penjelasan setan masuk melalui darah, aliran darah. Bagaimana, apakah bisa mempengaruhi pikiran kita? Dinyatakan inna sayatona yajri majrad dam, setan berjalan dalam aliran darah manusia. Ada yang mengartikan berjalan dalam aliran darah, yang mengartikan beredar seperti peredaran darah, nggak ada henti-hentinya. Dua-duanya bisa diterima. Saat Nabi keluar agak habis maghrib, agak gelap, bawa istri dua. Ada sahabat, Nabi mau begitu, Nabi mau begitu sahabat. Kali Nabi itu, sini, ini istri saya, kata Nabi. Masa ya Rasul juga akan mendengar. Bukan begitu. Inna syaitana yajri majrad dam. Kalau saya tidak jelaskan, bisa kamu nanti menuduh yang salah kepada kami. Yang setan berjalan sebagai aliran darah. Itu asal usulnya seperti itu. Nabi bawa istrinya sendiri agar gelap, dianggap oleh yang lain membawa istri yang lain, langsung dijelaskan oleh Nabi. Itu maksudnya. Dapatkah setan membuat orang kesurupan? Setan membuat kesurupan. Pernah ada yang kesurupan, diperiksa ngomong. Air kisah siapa berjari lansia, maka usia kali ngomong malah dijawab bohong siapa. Mereka belum pernah bisa bahasa Sunda. Itu salah sebenarnya. Ini kita malah dari. Ayo orang Irak kisah belum pernah mau bisa bahasa Sunda. Bohong siapa. Kita malah dari salah sebenarnya. Bohong. Bohong. Setan. Sebetulnya kadang tergantung dia pengaruh kejiwaan kita juga. Memang kesurupan mah ada. Apa obat yang kesurupan? Kalau anu sama oleh sambil cina putih kotor, hayam cager, oleh sambil cina putih hayam cager, ada bau, gitu, betul kasihnya itu budaya, dua, manusia bau, katanya sebut, itu awalnya siapa, pemain orang sana itu mata bodoh, saya cager, saya itu gambarannya. Demikianlah pertanyaan yang dilakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.